From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Ya. Bapak kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, penyertaan dan tuntunan-Mu. Kami tahu Tuhan anak-anak-Mu yang begitu setia untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kau urapi mereka, supaya setiap mereka bisa mengerti dan melakukan firman-Mu Tuhan. Dan percaya bahwa firman-Mu, ya dan amin. Dan terbukti bahwa segala-galanya adalah kebenaran yang dari-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap terima berkat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. 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 Ya, kita dengan Pak Pastor Martin minta bicara tentang angelologi. Ya, puji Tuhan, memang penting sekali. Sebenarnya dasar utamanya tanpa dipelajari angelologi, sebenarnya belajar penciptaan manusia itu jadi nggak nyambung gitu. Jadi karena itu penting sekali memang sampai sekarang pun kalau kita mau jujur, kita mengalami bahwa malaikat itu memang masih ada gitu ya, masih berkarya di dalam kehidupan setiap umat manusia. Gitu ya. Nah, itulah karenanya malaikat itu ada beberapa, tapi yang utama itu kalau menurut Alkitab ya, tapi saya percaya kalau kamu tanya malaikat itu berapa banyak, itu banyak sekali, bisa miliaran jumlahnya. Kita nggak tahu persis karena tidak ada catatan, tapi kalau dilihat dari firman Tuhan dari Alkitab, itu jelas lagi, itu menjelaskan bahwa sebanyak sekali malaikat-malaikat yang ada itu ya. Karena namun di mereka itu hanya dibagi dalam 3 kelompok sebenarnya, 3 utama. Kecuali gini. Saudara akan pernah dengar umpamanya Rafael gitu, malaikat Rafael gitu umpamanya. Itu sebenarnya di Alkitab kanonisasi itu nggak ada. Itu kalau nggak salah itu adanya di kitab Yuditnya versinya Katolik gitu. Tapi kalau versinya Kristen itu sebenarnya nggak ada. Dan Rafael itu kenapa tidak masuk kanonisasi? Karena adalah satu cerita, ada seorang yang memang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, ya, Jadi dia masuk ke desa-desa, dia masuk ke mana-mana, dia menyembuhkan gitu loh, memberikan punya karunia untuk kesembuhan gitu. Nah kemudian orang menyebut dia Rafael. Rafa itu artinya menyembuhkan. L-nya itu Allah sebenarnya. Jadi malaikat yang menyembuhkan gitu. Itulah timbulnya Rafael itu loh. Namun di Alkitab kita, di Alkitab ya di luar Katolik ya, itu nggak ada yang namanya Rafael. Ya. Nah, coba saya share dulu, izin ya, tolong kok. Silakan, Pak Sep. Belum tuh. Belum. File, boleh langsung. Oke. Udah bisa belum? Udah bisa. Oke, terima kasih, Pak Sep. Oke. Nah, saudara lihat ya. Di sini saudara lihat. Ini kita bicara malaikat. Malaikat, Allah yang hidup juga menciptakan sesuatu yang hidup. Jadi kan Allah kita percaya adalah Allah yang hidup. Dia juga menciptakan sesuatu yang hidup. Baik untuk
berinteraksi maupun untuk membantu Allah yang telah menciptakan sekian banyak benda-benda mati yang ada. Jika gini ya, artinya gini, kalau saudara ngelihat penciptaan langit dan bumi itu kan kemudian itu merupakan suatu benda-benda, gitu, bukan sesuatu yang hidup. Namun di antaranya Tuhan juga sebenarnya ada yang menciptakan yang bisa berinteraksi dengan dirinya, gitu. Ya, logikanya seperti itu, gitu loh ya. Jadi bukan hanya benda mati yang diciptakan, namun juga ada makhluk hidup yang bisa berinteraksi dengannya, itu dia ciptakan. Makanya kita bisa lihat di Nehemia 9 ayat 6 ini. Saudara perhatikan. Nehemia 9 ayat 6 ya. Hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentara. Nah, bala tentara inilah disebut malaikat sebenarnya. Ini disebut malaikat. Karena ini tulisannya Saba. Tapi Saba itu artinya yang melayani. Ya. Yang melayani, host dalam bahasa Inggrisnya. HOST. Ya. Jadi host itu ada yang melayani. Melayani siapa? Ya melayani Tuhan gitu loh. Nah, saudara perhatikan. Kapan diciptakan? Menjadikan langit, ya langit dan segala langit dengan segala bala tentaranya. Berarti waktu Tuhan menciptakan langit artinya planet-planet, ya. Nah, malaikat juga diciptakan, termasuk malaikat. Kalau menurut ayat ini ya, kalau saudara perhatikan, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, ya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara, perhatikan ya, bala tentara langit sujud menyembahmu. Perhatikan nih ya, ini kan bala tentara nih ya, ini kan bala tentara nih, ini bala tentara. Nah di sini disebutkan bala tentara langit sujud menyembah. Jadi utamanya apa? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya, kalimat singkatnya berinteraksilah dengan Tuhan. Gitu. Oke. Nah ini ayat ini Nehemia 9, nanti kamu bisa baca ayat-ayat ini karena memang waktu ya. Saya nggak sebut, saya nggak bacakan, saya nggak tulis ya. Nah, jadi bala tentara sini itu adalah malaikat. Jadi malaikat itu diciptakan kapan? Bersamaan dengan penciptaan langit. Ini penting supaya kita tahu persis, ya sebenarnya sering kan ditanya kapan diciptakan, kenapa diciptakan, gitu ya. Nah ini sini jelas sekali, ya, untuk melayani Tuhan. Ngapain? Sujud menyembah Tuhan. Ya. Ini kan bala tentara nih, bala tentara. Sujud menyembah Tuhan itu, ya. Nah, coba kita lihat slide selanjutnya. Ya. Malaikat ada apa ya? Ada malaikat pertama adalah Mikael. Perhatikan ya, ini Mikael. Fungsi dan tugas Mikael selain sebagai pemimpin juga melindungi, berperang dan bertindak atas izin kehendak Allah. Nanti kamu baca sini nih ayat-ayatnya, tugasnya gitu loh. Nah, kemudian malaikat yang kedua, ini yang pertama ya. Malaikat yang kedua adalah Gabriel. Ini sering kamu dengar nih. Sering dengar. Ini juga sering kan Mikael. Sering kita dengar. Ya. Semua orang percaya dari segala zaman bahwa Gabriel bertugas sebagai pembawa berita karena jelas dalam ayat-ayat firman Tuhan tersebut ia datang membawa kabar baik, sukacita dari Allah kepada orang-orang yang dikasihinya. Jadi umpamanya Anda mimpi, ya, atau Anda ketemu malaikat, berarti itu Gabriel pastinya. Pastinya itu Gabriel ya. Bukan apa ya. Kebanyakan ya, karena itu yang menyampaikan pesan.
Apa yang Tuhan berikan, sampaikan kepada dia, dia sampaikan ke ini. Ya. Jadi ini harus dipahami dasar-dasarnya dulu. Ya. Nah, ini menyampaikan pesan itu apa? Saudara baca dari sini, Daniel 9. Daniel. Tolong difoto ya, kalau nggak itu. Tolong difoto ayat-ayatnya. Nah, malaikat ketiga, saudara perhatikan, malaikat ketiga. Malaikat yang ketiga ini tidak tampak jelas dalam Alkitab, bahasa Indonesia, maupun kitab lainnya. Ya, perhatikan ya, tidak jelas penampakannya di kitab bahasa Indonesia sekalipun, nggak jelas dia. Ya. Malaikat ini tidak secara jelas ditampilkan seperti Mikael dan Gabriel. Malaikat ini yang berusaha untuk menyamakan dirinya atau melawan Tuhan. Malaikat ini tidak membantu Tuhan secara langsung, sehingga kegiatannya tidak banyak ditampilkan dalam kegiatan Tuhan. Bahkan malaikat ini menjadi iblis. Nanti kita buktikan. Malaikat ini bisa dilihat dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, yang namanya Halel. Helel. Nah, saudara saya tampilkan, saudara perhatikan ya. Nah, ini di kitab Yesaya 14 ayat 12. Tapi versinya kalau saudara baca ini disebut, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur ya. Namanya bintang timur. Ini perhatikan nih. Ya. Nah, ini yang kemudian diterjemahkan sebagai Lucifer. Ya. Putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Masa malaikat bisa jatuh ke bumi? Tempat diamnya itu kan surga pastinya gitu ya. Nah, sebenarnya perhatikan ini bintang timur. Nah, ini bahasa Ibraninya Helel gitu loh. Kalau di dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya ini memang ditulis. Tapi kalau bahasa Indonesia, ini yang ditulis ini, kemudian juga dalam bahasa Inggris ditulis ini Lucifer. Ini bahasa Inggris biasanya. Nah, saudara lihat, sebenarnya nama dia ini rancu, Pak. Rancu sekali, saudara-saudara perhatikan. Rancunya gini, kenapa saya bilang begitu? Kita akan lihat gitu ya. Ayat acuan malaikat Helel adalah Yesaya 14 ayat 12 sudah ditulis di atas, yang disebut Lucifer dalam versi Inggris. Hasil terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin, yang kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi bintang timur. Ya. Ini pun terjemahan ini, ya, ini pun menjadi polemik karena bertentangan dengan beberapa ayat seperti dalam 2 Petrus 1 ayat 19, Wahyu 22, dan Wahyu ini. Karena di sini ya, di ayat-ayat ini, contoh ya, Anda buka sendiri ya, coba lihat di kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu, di sini ditulis bintang timur, disebut bintang timur, tapi ini apa, bintang timurnya Yesus. Ini kan jadi rancu gitu loh. Ya. Tolong dong satu orang bukain di ini Wahyu 22 ayat 16 coba. Sama ini nanti buka sendiri ya, karena sama ini. Tapi silakan. Yang satu ini tolong buka, satu ini. Ayo, Yemima boleh. Yemima atau yang lain silahkan. Yang cepat, Evander boleh. Evander pindah. Aku udah dapat pas. Silakan. Wahyu 7 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang kilang gemilang. Bintang timurnya siapa? Yesus bukan? Iya, Yesus. Iya kan? Padahal di Yesaya
tadi kan udah lihat ya di Yesaya di sini. Ini bintang timur juga kan, tapi Lucifer. Ya. Iya kan? Nah, sebenarnya kenapa? Kenapa? Ya. Yang kan kita mau tahu kan kenapa nih? Gitu ya. Kita tuh mau tahu kenapa? Kan gini, sekarang tadi kan dibilang malaikat itu Mikael, Gabriel. Nah, saudara perhatikan ya, kenapa ini diterjemahkan Lucifer? Ini bintang timur itu ada yang Lucifer. Ya, saudara perhatikan, ini kan dibilang bintang timur. Nah, sekarang perhatikan. Ini Lucifer lucu nih. Ya. Karena kenapa? Yang pertama namanya Gabriel, belakangnya L. Betul? Yang kedua belakangnya L. Ini ya, sebelum ini kan disebut Lucifer. Masa ini fair? Ini Latin. Ngerti maksudnya? Jadi nama aslinya itu adalah Hellel. Hellel. Oke? Yes. Nanti lihat, Anda akan lihat di sini juga ada disebut bintang timur, di sini disebut bintang timur. Ini juga disebut bintang timur, tapi bintang timurnya Yesus. Kalau saudara salah tangkap, itu bisa bingung itu sebenarnya. Tadi aja kayak Wahyu 22 kan, jelas-jelas kan dibilang itu bintang timur gitu. Padahal itu nunjuk kepada Yesus. Jadi ada kesalahannya di mana? Kesalahannya sebenarnya Lucifer itu, nama Hellel ini nggak boleh diganti sebenarnya. Kalau diganti ya pakai bahasa Latin, jadi timbulnya Lucifer. Jadi kan nggak boleh sebenarnya diganti gitu loh. Kalau diganti maknanya jadi beda gitu loh. Pengertian jadi beda. Ini perhatikan nih, ini satu kelemahan yang luar biasa. Nah, saudara kalau perhatikan di sini, ya kan? Oh, ini ada saya tulis nih, nih ya, ini perhatikan nih. Ini 2 Petrus 1 yang 19. Ini bintang timur nih Yesus loh. Ini juga ada nih bintang timur. Ini Yesus juga. Dan kepadanya akan kukaruniakan, dia harus baca 27-28-nya ya. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar, tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Siapa? Kan Yesus kan? Dan kepadanya akan kuberikan kukaruniakan bintang timur. Berarti Yesus kan? Nah, apalagi ini, yang satu ini, coba saudara perhatikan. Ini pas, ini persis, ini Yesus ini. Ya. Jelas ya? Nah, kita lihat selanjutnya. Dia adalah makhluk roh. Artinya, ya, artinya ini, mereka adalah makhluk roh yang hidup. Makhluk roh yang hidup sebab pada dasarnya memang diciptakan untuk melayani, karena ia bukan benda mati seperti planet-planet yang diciptakan untuk melengkapi ekosistem yang ada di langit. Malaikat harus memiliki hidup karena tugasnya untuk melayani, ya. Namun tidak memiliki tubuh karena roh. Oke? Karena dijadikan sempurnanya dari roh. Hal ini dapat dilihat dari bagian kutipan dari ayat ini, saudara. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu
yang ada di surga, dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa. Ini cerita apa? Penciptaannya ada yang kelihatan, ya berupa benda kelihatan. Tapi roh-roh itu kan, ya, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Perhatikan. Ini malaikat. Oke. Ya, ini gambaran ini ya, biar jelas gitu, membedakan antara malaikat dengan manusia. Manusia itu diciptakan dari dua unsur. Unsur bumi yang kelihatan dan unsur roh. Sedangkan malaikat hanya dari roh. Nah, sekarang dia lebih lanjut kata yang menjadi nama malaikat ketiga Helel kan? Helel itu bisa di dalam berakar dari kata bahasa Ibrani translate Helel, ya, yang berarti apa? Pujian. Contohnya gini, contohnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan bukan? Iya kan? Ya, haleluyanya, halelnya itu puji, yahnya itu Tuhan, artinya puji itu Tuhan. Ya, ya. Kata ini adalah kemudian berkembang atau bermetamorfosa menjadi kata haleluya. Ya. Saya cukup sampai di sini. Nanti di sini juga saya ada tulis ini. Nanti kalau memang perlu, nanti saya kirim ke Pastor Martin ini ya, suratnya ya. Oke. Kita lihat lagi. Malaikat Helel jatuh, dibuang ke bumi. Nah, kita akan lihat ya. Berdasarkan penjelasan dan dengan merujuk pada ayat firman Tuhan ini. Nah, ayat firman Tuhan ini apa? Ia menunjukkan bahwa Helel itu telah jatuh dalam dosa. Jatuhnya kenapa? Ini sangat terbukti dengan sekarang kita. Pertama, saudara perhatikan ya, saya buka ayat ini dulu. Ayat ini dulu saya lihat ya. Karena di sini tadi kan di Yesaya 14 ayat 12 hanya. Harusnya dari mulai 12 ya. Kalau 12 kan tadi ini nih. Ayat 12 kan ini. Nah, ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, perhatikan kita langsung ke di sini. Ya, kita langsung ke sini. Ya, terus nah, kita lihat sini ya ayatnya. Ini ayat 13 sambungan tadi ya. Ini harusnya ada 12 nih ya. Harusnya ini ada 12 nih. Itu deh. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku. Dia mau bikin tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah sana, di sebelah utara. Perhatikan, aku ini ya si Helel nih ya. Hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak, perhatikan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jatuhnya karena kenapa? Sombong. Ya. Makanya Tuhan tuh paling nggak suka orang yang sombong. Sampai sekarang, saudara perhatikan ya, saya survei dia, saya teliti. Kalau lihat WL, singer, pemusik di gereja, yang paling sering jatuh dalam dosa. Believe? Percaya? Ya kan? Kenapa?
Karena dia ingin tampil. Karena kan dia senang tampil. Kan gini ya, saya kasih contoh ya. WL single itu ada di depan. Di depan dia ngadap jemaat kan, Pak. Waktu dia ngadap jemaat, dia berhadapan dengan jemaat, dia kan ditonton, dilihat sama jemaat. Ya kan? Nah, waktu dia nyanyinya, wah dia kan berusaha nih untuk tampil semaksimal, sebaik mungkin, baik dandanannya. Ini sorry ya, saya bukan bilang semuanya ya. Kalau di sini, kalau kalian, saya udah berapa kali ketemu, kamu itu sederhana semua kok, bagus-bagus semua. Maksud gue yang di luar ya, maksud saya yang di luar, yang di gereja-gereja, justru gereja-gereja besar maksud saya. Ya, saudara kalau perhatikan WL Singer, ya WL Singer, itu mereka tampil bawa pakaiannya mau apa, waduh gayanya semua. Apa sih tujuannya? Dilihat orang. Nah, waktu orang melihat dia menjadi suatu kebanggaan. Sehingga timbul suatu kesombongan gitu loh. Timbul suatu kesombongan. Nah, ini juga terjadi bagi kita. Ya kan? Kalau kita sadar aplikasi dalam hidup Anda, ya enggak? Kejatuhan yang paling mungkin, yang paling gampang itu adalah manusia itu mulai menjadi sombong. Umpamanya menjadi pemimpin yang sombong, menjadi seorang kepercayaan yang sombong gitu. Kan timbulnya karena apa? Ya itu seperti itu. Ya kan? Karena kenapa? Perlu membanggakan diri gitu loh. Perlu suatu tampilan, senang dilihat orang gitu loh. Senang dipuji gitu loh, senang disembah. Kan orang yang tampil di atas panggung itu kan paling ini Pak, paling sering dipuji kan ya. Itu kan paling gitu. Oh, kamu hebat ya, kamu luar biasa ya. Oh, suara kamu hebat ya. Ya ujung-ujungnya tanpa kita sadari orang yang dipuji itu akhirnya dia menjadi sombong. Makanya kenapa Hillel ini bisa jatuh? Berarti maksudnya dalam aplikasi kehidupan kita ya. Nah, sebaiknya terus ini saya terusin. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau akan diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Ya sekarang dia lakukan. Ya sekarang dia lakukan kan. Dia menggoda, dia menghasut. Ya, tapi nggak semuanya. Karena manusia itu kalau umpamanya sekali ditegur atau diberi kesempatan, biasanya gini ya, dia sombong, dia tinggi hati atau dia berbuat sesuatu, dan kemudian waktu dia jatuh pasti dia bilang gini loh, ini gara-gara setan nih katanya, gara-gara setan. Padahal yang saya tahu ya di Markus 7 ayat 21 sampai 23, manusia itu jatuh dari dalam hatinya. Ya, manusia itu jatuh dari dalam hatinya. Ya itu timbulnya seperti itu kurang lebih gitu ya. Timbulnya seperti itu. Nah, makanya saudara kalau perhatikan satu lagi harus ingat, kali-kali saya sampaikan bahwa orang yang salah, yang berbuat dosa, tetapi dia bisa melemparkan kesalahannya ke orang lain, dia tidak akan berhenti berbuat dosa. Ini kan. Makanya yang paling apes, kalau menurut saya, paling apes iblis. Kalau kita salah, kita dosa, kita tinggal bilang, ini gara-gara iblis kan.
Padahal dia bilang, ini manusia makin lama lebih jahat daripada iblis sebenarnya. Iya, sebenarnya sih. Ya gitu ya. Tapi yang enggak lah, di sini bagus-bagus semua. Ya. Nah, ini ya. Ya, kejatuhannya itu karena kesombongan. Nah, Saudara kalau lihat lagi di sini ini ada dua ya, ini dua. Dia ini ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu tatapan kepada Raja Tirus. Raja Tirus ini raja yang kejam ya, raja yang berlipat-lipat yang luar biasa lah. Ini bahasa puisi ya, bahasa puisi. Puisi. Ya. Untuk menunjuk kepada satu malaikat, kepada setan. Katakanlah kepada begini ya firman Tuhan, ya, gambar dan ya, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat, maha indah. Ini iblis, ini Helel nih. Ini Helel. Ini perhatikan. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis, merah. Ini artinya dia ada di surga ya. Adanya di surga. Ya. Kuberikan tempat dekat kerub yang berjaga. Ini kan malaikat, Pak. Kuberikan tempatmu. Tempatmu itu kan tempatnya si malaikatnya. Dekat kerub penjaga di gunung kudus Allah. Engkau berjalan di tengah batu-batu. Dia berada di kayak Taman Eden gitu loh ya. Engkau tak bercerah di dalam tingkah lakumu. Awalnya nggak bercelah. Sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kekuranganmu. Nah, kita akan lihat lanjut. Ini ya. Dengan dagangmu yang besar, ya, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuang engkau dari gunung Allah yang kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu percaya. Ini 17 ya. Engkau sombong. Perhatikan. Ya. Karena kecantikanmu, hikmatmu, kau musnahkan demi semarakmu ke bumi. Perhatikan nih. Ke bumi kau kulempar. Jadi kenapa dibilang dilempar ke bumi? Karena bumi awalnya belum berbentuk, dibilang gelap gulita. Tohu wabohu wahosek namanya, nama bumi. Ya. Tohu wabohu wahosek, bahasa Ibraninya. Tohu itu bahasa asli Ibrani itu menunjuk bahwa bumi yang tadinya dibilang belum berbentuk atau kata tohu ya. Ini adalah woste. Itu sama dengan tempat pembuangan. Ini bumi loh. Ini bumi ya. Ya, ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi. Kenapa ya? Supaya Helel ya dibuang ke bumi. Padahal itu manusia belum ada, belum diciptakan. Nah, kemudian baru Tuhan menciptakan manusia. Di bumi juga. Anehnya satu, kenapa malaikat dibuang ke bumi, tapi manusia diciptakan juga di bumi. Kenapa Tuhan nggak pilih planet lain gitu loh ya? Itu. Kenapa Tuhan nggak pilih? Kenapa pilih bumi kan di bumi? Karena yang sekarang kenyataan kan di bumi lah ada setan gitu loh. Ya. Dengan banyaknya kesalahanmu, kecuranganmu dalam ini kan mengajarkan kita ya, jangan suka curang, jangan banyak bikin kesalahan dalam dagangmu. Engkau melanggar kekudusan. Ini bukan dagangmu sih sebenarnya bahasa asli ya.
dalam usahamu, kekudusan, tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Ya. Ini menunjuk kepada suatu kesombongan yang ujung-ujungnya itu neraka itu loh. Tuhan nggak suka itu loh. Ya. Puji Tuhanlah kalau memang kita bisa punya kerendahan hati yang luar biasa. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap. Ini bicara apa? Bicara akhir zaman. Akhirnya, ini ya akhirnya, akhir zaman. Ini bicara apa? Ini bicara Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Nanti si setan itu langsung dibuang ke neraka itu. Ini bicara itu gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Di sini gini, maka timbullah peperangan di surga. Mikael yang tadi fungsinya menjaga, melindungi, dan malaikat-malaikatnya, berarti dia punya pengikut kan? Iya, Pak. Dan malaikat-malaikatnya, ini Iya. loh, pengikut dong berarti kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sekarang kamu lihat, perhatikan. Di sini kan melawan naga itu. Ya. Iya. Naga itu dibantu oleh, masa sih? Jadi ini siapa? Iblis, Pak. Oh, Helen. Helel. Karena ini kan malaikat-malaikatnya. Oke? Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak lagi mendapat tempat lagi di surga. Tidak ada lagi tempat di surga. Nah, sekarang perhatikan. Dan naga besar itu di si ular tua, ya kan? Terus kamu lihat ya, kamu lihat di Kejadian 3. Itu siapa yang menggoda manusia? Ular kan? Ular. Ya, ular ini adalah siapa? Setan. Yang disebut iblis atau setan. Yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan kemana? Ke bumi. Ya. Dengan malaikat-malaikatnya. Jadi gini, awalnya dia Helel. Oke? Awalnya namanya Helel. Tapi waktu dia ngelawan Tuhan, namanya dia bukan malaikat lagi. Berubah jadi setan atau iblis. Nah, Alkitab konsisten. Alkitab yang nulis nama Helel ini hanya di Yesaya 14 ayat 12. Cuma satu ayat ini yang ada kata Helelnya dalam bahasa Ibrani. Seterusnya Helel ini tidak pernah lagi kelihatan di kitab lain. Tidak kelihatan lagi, tidak ada lagi di kitab lain. Namun Mikael dan Gabriel, ini masih ada pada kitab lain.
Ngerti maksud saya? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak? Ngerti ya? Iya. Jadi artinya waktu dia jadi malaikat, dia disebut Helel. Tapi waktu dia ngebrontak ke lawan Tuhan, namanya berubah. Jadi ular tua atau setan. Setan. Dan Helel itu tidak pernah ditemukan di kitab lain lagi kecuali yang di sini. Oke. Jadi Alkitab itu sebenarnya konsisten gitu ya. Kita lihat lagi, lanjut. Baru Tuhan setelah Helel jatuh, Tuhan menciptakan manusia. Nah, menciptakan manusia untuk apa? Kembali lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke? Kenapa manusia itu memuji? Masuk akal nggak manusia itu memuji menyembah Tuhan? Karena di kitab Wahyu, kalau kamu bukan kitab Wahyu, ya, Wahyu 4, ya, ayat 8 sampai 11. Terus Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Ini manusia waktu di surga, manusia waktu di surga, pengangkatannya waktu di surga, yaitu memuji iya. Ini gantiin siapa? Gantiin Hel. Kan? Iya. Ya. Iya. Jadi kalau umpamanya ada ayat lain, nama lain di dalam, setahu saya Alkitab kita yang dikanonisasi tidak ada nama lain. Kecuali yang disebut serafim, dan itu serafim itu adalah sekumpulan. Ya, ketubim, serafim, bim itu dalam bahasa Ibrani itu adalah satu kumpulan, bukan malaikat tersendiri, bukan. Ya. Jadi jelas di sini kalau di Alkitab kita itu hanya 3 nama utama di dalam itu. Namun pengikutnya banyak. Bisa miliatan. Terjadi? Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.